Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi jami'i ahli baitihi khususan sadatina awliyaillah aina makanu wa halat arwahuhum mannallaha yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bihim wa bi ulumihim wa bi anwarihim khususan Sayyidi Syekh Jalaluddin Al-Mahalli Jalaluddin As-Suyuti Sayyidi Syekh Ahmad Al-Badawi Mufassirin Al-Mu'tabarin Zunaida Jami' Talabah wa Talibat Mahad At-Tauhid Jati Suko Syai'un Billah Lahum Minal Fatihah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi fid dharaini amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbish shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yaqulul haqqu tabaraka wa ta'ala wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzani ya'tiyaniha minkum fa'aduhuma fa in taba wa aslaha fa'ridu anhuma innallaha kana tawwabar rahima. Waladani utawi lanang loro ditakhfifin nuni kelawan di takhfif di entengno takhfifin nuni kelawan takhfifin nuni kelawan dientengake bacaan huruf nuni wa tasydidyalan ditasydid nuni waladani yakti kang nekani sapa yaktiani kang nekani sapa aladani ha ing fahisyah ayil fahisyata tegese fahisyah rupane azina zino awil liwatolan wati dubur mingkum saking sira kabeh ayir rijali tegese pira-pira wong lanang fa'adu mongko ngelarakno sira huma ing alladzani bisabbi kelawan gunem Allah wadharbi lan mukul binu'ali kelawan pira-pira terompah wa intaba mongko lamun tobat sapa alladzani minha saking fahisyah wa aslahalan bagusi sapa alladzani al-amala ing penggawean fa'aridu mongko mengo sira anhuma saking alladzani wala tu'du lan aja nglarakake sira huma alladzani innallaha satamene Gusti Allah iku kana ana sapa Allah iku tawaban akeh nerima tobaté
alaman ing atase wong tabakam obat sapa man rahiman tur zat kang akeh welas asihe bihi kelawan man wahada utawi iki ayat iku mansuhun dinasah dihapus bil haddi kelawan hukum had in urida lamun ten karepake biya kelawan hada mansuh apa azina zina wa kadzalan kaya iki mansuh in urida lamun ten karepake biya kelawan fahisha apa alliwatu penggawe yani kaum lut indah syafi'i dalam gue madhab Imam Syafi'i lakinnal maf'ulu bihi tetapi ne utawi wong kang den karepake apa bihi al iku la yurjam ora dirajam sapa maf'ulun bihi indahu ing dalem sandinge madhab Syafi'i wa ing kana lamun ana sapa maniku muhsanan wis rapi bal yujladu bali dijilid dicambuk sapa man wa yughrabulan den buang wa iradatul liwati utawi ngarepake liwat iku awharu luweh pertelo bidalili tasniyati dhamiri kelawan dalil tasniyai dhamir al awal utawi kaul awal iku arada ngarepake apa awal az-zina ing zina az-zani waz-zaniyatu az-zani waz-zani az-zani waz-zaniyata az-zani ing wong lanang kang zina waz-zaniyata lan wong wadon kang zina wa yuraddu wa yariddu wa yuraddu lan nolak ing awal apa tabyinuha mertelaake muhsanan bimin kelawan min al muttasilati kang tetemu bidhamiril rijali kelawan dhamir kang rujuk marang lafat rijal wasdirabuhuma utawi sekutone aladani fil adha ing dalam nglaraake wa taubatu lan taubat wal i'radu lan bingung wa huwa utawi ada wa taubat iku mahsusun dan tertentokake bil jali kelawan wong lanang lama taqaddama lama semangsa lama lima krono barang taqaddama kang gusti apa Innisai ing dalem pira-pira wong wadon minal habsi saking ngeker innama taubatu ilahuna wallahu a'lam bishawab diwaca bareng-bareng mulai ayat wa may ya'sillah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wa may ya'sillah wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin wallati ya'tina al-fahishata min nisaikum fastashhidu 'alayhinna arba'atan minkum fa in shahidu famsikuhunna fil buyuti hatta yatawaffahunna al-mautu aw yaj'alallahu lahunna sabila واللذان يأتيانها منكم فآذوهما
Semoga ya, perhatikan, fokus ngaji, aja ngantuk, ngaji aja guyon, aja tolak-tolak. Pada pertemuan yang lalu sudah kita kaji surat An-Nisa ayat 13 yang berbunyi apa? Tilka hududullah. Di dalam surat An-Nisa ini Allah menerangkan banyak hal. Di antaranya apa? Di antaranya apa? Wali apa? Hak-hak anak ya, hak-hak perempuan, hak-hak anak yatim, yang mana keduanya zaman jahiliyah itu merupakan kaum yang lemah, kaum yang tertindas, ora oleh warisan, ora oleh hak-hak yang berkenaan dengan apa jenenge yatim itu dulu sama sekali tidak apa, ketika bapaknya itu meninggal ya wis ora ono kabar, dunyane direbuti, padahal walaupun dia yatim dan masih kecil harusnya disimpan hartanya, dijaga hartanya, ketika dewasa diberikan. Itu ketika kita punya apa, tanggungan berupa saudara kita ada yatim. Tapi tidak hanya itu, yatim itu umum, karena yatim ini tanggungan semua umat Islam. Jangan sampai ada yatim yang terlantar. Ketika kita tahu ada yatim terlantar, kita wajib apa, memeliharanya, ikut memeliharanya, ikut menjaganya. Nah, yatim itu merupakan berat ya, bagi anak kok gak duwe bapak itu kira-kira piye? Kamu bisa membayangkan, semua itu butuh karo kehadiran sang ayah, butuh kehadiran ibu. Terus kecil kalau Kanjeng Nabi itu lahir itu nggak punya ayah, berapa bulan terus nggak punya ibu. Ya Allah Ta'ala itu sudah menguji Nabi Muhammad sejak kecil. Begitu juga wanita. Makanya surat An-Nisa ini di dalamnya itu membicarakan tentang wanita yang dulunya wanita itu selalu ditindas, tidak punya hak suara, dikurung terus, bahkan bisa diwaris. Istri-istrinya bapaknya sedo, duwe bojo papat, sing bojo nomor siji misal ibu kandungnya, sing tiga itu bisa diwaris. Makanya nanti ada ayat bunyinya la yahillu lakum antarisun nisa, tak boleh sing jenenge apa, mewarisi istri-istri dari bapaknya yang sudah meninggal. Jadi sampai segitu wong jahiliyah dulu. Jadi Islam ini memberikan kehormatan bagi wanita, dan itu semua hududullah. Hududullah itu syariatnya Gusti Allah. Bagiane waris sing nentokno ya Gusti. Sapa sing bagi warisan sesuai dengan ilmunya Allah, balasannya adalah khilhu jannah. Balasannya ganjaran rupane swarga. Mana sing pernah mampir swarga durung? Ada. Kamu cuma dikasih kabar. Itulah yang namanya
Ghaib kita wong sing iman kudu percaya alladzina yu'minuna bil ghaib. Wong iman iku ciri-cirine kudu percaya karo sing ghaib. Wujud ada tapi kita belum tahu, belum pernah mampir. Kayak saya dulu pernah sekolah di Kairo. Percaya enggak awakmu ono kota jenenge Kairo? Percaya, tapi apa pernah ke sana? Belum pernah. Tapi kok percaya? Ya itu kita dikabari Allah. Ada santri atau yang pernah lihat Israel? Enggak ada. Ada katanya ada yang nyatet di sebelah kanan kita. Malaikat siapa? Rokib. Yang atlet, yang bagian katanya di kuburan itu ada namanya malaikat Munkar Nakir. Kamu beberapa kali kuburan pernah enggak melihat atau suara wong diseneni malaikat? Hah? Padahal di dalam kubur ada fitnah kubur, ada azab kubur, ada nikmat kubur. Pernah enggak di dalam kuburan itu kamu pas ziarah itu di makam wali, bersana di Sunan Ampel lagi makan enak, kamu lihatnya patok, iya bangga. Kalau Kanjeng Nabi itu teken banget, kedengeran sekali kalau lewat kuburan kok sampai ada wong diseneni malah malaikat itu Kanjeng Nabi. Kita itu sering budek kalau masalah hal-hal gaib. Wong yang gaib saja kita kadang kedengeran suara adzan, Pak Khawadzan, itu budek apa enggak? Ono santri sing budal, kadang ono santri sing ora budal. Lah sing ora budal berarti karo adzan ae sing gani-gani, yang teriakannya karo speaker kadang kita enggak Kanjeng Nabi pernah lewat di kuburan itu. Yang di kuburan itu bengok mergo diseneni malah mbuh nyeneni malaikat itu mbuh gawe pentung, mbuh dijewit. Pernah mungkin ketika dia hidup meremehkan najis apa? Kencing. Ya, makanya kalau kencing itu hati-hati, jangan sampai kita kecipratan. Makanya kencing itu jongkok ya. Jadi ono saiki iku jare dokter, laki-laki itu mudah terkena penyakit kencing batu gara-garane apa? Kalau kencing enggak jongkok. Makanya sing banyak penyakit prostat kencing batu laki-laki. Kalau perempuan pasti jongkok. Kayak laki-laki itu kadang seneng nguyune ngadeg, padahal itu cipratan air kencing itu bisa menyebabkan sholat kita tidak sah karena baju kita kecipratan apa? Paham apa enggak? Jadi kecipratan najis yang tak lihat itu kencing. Dan itu menyebabkan fitnah kubur ya. Ada fitnah kubur itu penyebabnya gara-gara cipratan air kencing. Kanjeng Nabi itu mesakake, kasihan. Kanjeng Nabi itu ambil pelepah kurma. Ambil apa? Ambil daun kurma, pelepah kurma, ditaruh di kuburan itu. Sahabat tanya Kanjeng Nabi, kenapa sih kok jenengan itu ambil daun kurma, pelepah kurma? Saya itu dengar dia itu sedang diseneni malah malaikat. Karena pelepah kurma, daun yang masih segar itu terus membaca dan tasbihnya itu akan bisa meringankan azab kubur selama masih basah. Di Jawa kita juga ikut-ikutan. Kalau misalkan ziarah kembae nanggone kuburan itu lah mesti nggawa apa? Kembang. Nah, kembangnya pengen awet, pengen seger terus, bawa kembang plastik. Kembangnya apa? Nah, kembang plastik orang iso muni subhanallah.
Jadi selama daun apa saja yang kita taruh di kuburan saudara kita sama muslim itu bisa meringankan siksa kubur, karena semua yang ada di bumi ini, semua yang hidup di bumi ini itu membaca tasbih, membaca subhanallah. Kamu lihat ikan yang lagi megap-megap menari-nari, ikan lah senang terus joget terus ya, itu hakikatnya kalau kita dengar dia sedang berzikir kepada Allah. Ayam itu bunyinya kukuriuk ya. Padahal orang yang dengar wali-wali Allah itu dengarnya bukan kukuriuk tapi udzkurullah. Apa? Udzkurullah. Kita disuruh ingat kepada, makanya ayam itu pagi-pagi biasanya bunyinya itu keluruknya, biar kita yang tidur itu bangun bilang ilik karo Gusti Allah. Semua daun-daun itu maca tasbih, kabeh itu sing nang donya. Bahkan al-hut itu ikan yang ada di laut. Ikan paling akeh jumlahnya nanti nang laut, orang muni tasbih tok, tapi senantiasa berdoa li talibil ilmi. Talibil ilmi siapa? Orang yang mencari ilmu. Jadi santri tauhid itu didoakan terus karo al-hut, ikan yang ada di laut. Ndongak kowe, ya Allah Gusti, pendak Jumat kliwon, kirimannya aja sampai telat Gusti. Saiki Jumat hah? Jumat apa iki? Nah, kliwon. Ya Allah Gusti, dadekno santri tauhid iki sergep-sergep ngaji. Santri tauhid ini punya ilmu yang bermanfaat. Santri tauhid ini bawa oleh-oleh berupa akhlakul karimah. Ya Allah Gusti, semoga masa depannya sukses semua. Itu doanya al-hut. Siapa? Hut itu ikan lah. Ikan yang di laut itu senang banget kalau mendoakan santri, mendoakan tolabul ilmi. Bahkan berjuta-juta kamu ini sematur nuwun, aja malah disembelih dipangani terus. Makin banyak dipancingi iki ya berkurang yang mendoakan kalian. Makanya banyak itu ulama-ulama, termasuk ulama Dresmo. Saya ini nggak boleh makan ikan jenis ikan pari, karena mbah saya dulu itu pernah haji terus kerem, apa perauni kerem, yang menyelamatkan mbah kita semua itu ikan pari. Ikan apa? Makanya sampai sekarang orang semua itu gak boleh makan ikan pari, karena mbah-mbahnya dulu pernah ditolong ikan pari. Kalau sampai makan ikan pari biasanya kulitnya itu belang-belang, karena janjinya mbah dulu, saya berterima kasih sama kamu, saya bersumpah mengharamkan anak cucu saya makan ikan, makan keturunan-keturunanmu. Itu ceritanya Mbah Dresmo, karena dulu pernah diselamatkan sama ikan pari. Wes ya. Sebaliknya itu orang-orang yang taat, yang patuh, yang nurut kepada aturannya Gusti Allah, aturannya Kanjeng Nabi, aturannya agama sing ora nurut, balasannya apa? Yudkhilhu naron khalidan fiha walahu adzabun muhin. Gak gelem nurut karo ajarane Allah, gak gelem nurut karo agama Islam, ya wis sak karepe kok ya oleh sing jenenge neraka. Naudzubillahi min dzalik. Semoga kita itu senantiasa diberikan hidayah ya. Terus oleh hidayah.
Jangan sampai pedot, sampai kita itu besok menjadi ahli ibadah sampai akhir hayat kita ya. Karena neraka itu gambarannya Kanjeng Nabi sampai nangis-nangis, sampai pengen aja sampai umatku ini nyicipi melewati walaupun sebentar, jangan sampai. Doanya itu seperti itu Kanjeng Nabi. Kalau lihat neraka umati untuk sampai umatku ini mampir walaupun cuma 1 hari, karena di sana itu adzabun muhin, siksanya itu dahsyat. Tidak ada siksa yang menyamai dahsyatnya siksa yang menghinakan. Muhin itu menghinakan, apa? Siksa yang menghinakan. Sesadis-sadisnya siksa di dunia ini pasti itu ada manusia yang gak tega ya. Manusia itu gak tega. Polisi walaupun kerasnya kayak ngono kadang ada watak tidak tega. Tapi malaikat Malik ini sangar ya. Ngalah-ngalahi preman di pasar kayu, preman di pasar legi, sangar pokoknya. Ainul Mughli, anak matanya itu menyala-nyala kayak bara api. Awakmu disenggrang ngono ae wis. Disenggrang preman, senggrang iki sik iso nglawan. Kalau senggrang kadek sengrangane iku metu apine. Kira-kira gosong apa ora? Kira-kira dadi nasi bakar apa ora? Jadi kita itu wis diweden-wedeni sama Allah ya kudune wedi. Wis diiming-imingi swarga kudune ya melayu nang dalan swarga. Jangan sampai kita di sana mendapatkan alamat palsu. Alamat itu jelas. Jurusannya di Santria Tauhid kabeh jurusannya swarga. Kemudian ayat selanjutnya 14 ayat 15. Wallati ya'tinal fahisata min nisaikum fastashhidu 'alaihinna arba'atan minkum. Perempuan-perempuan yang mendatangi perbuatan keji. Perbuatan apa? Fahisyah itu perbuatan keji. Ono sing nafsiri zina. Ada ulama yang nafsiri LGBT. Ngerti LGBT apa ora? LGBT, L itu lesbian, B-nya itu bisek, G-nya itu gay, T-nya boleh ono dhewe gak penting. Pokoknya perbuatan-perbuatan keji yang merusak moral. Hukum itu macam-macam, ada hukum agama, ada hukum adat, hukum apa? Hukum sosial, ada hukum pemerintah. Ketika kok ada, ini yang dibahas perempuan dulu, nanti laki-laki juga dibahas. Perempuan-perempuan sing akhlaknya bejat, moralnya rusak, senengane keluyuran nang tempat-tempat sing gak kena. Mbuh iku diskotik, mbuh iku tempat dugem, mbuh iku tempat opo maneh. Maka fastashhidu. Ayat ini sudah dihapus ya. Ayat ini sudah mansuh karena sudah disalin dengan ayat yang lain. Fastashhidu, maka kamu harus mendatangkan saksi jumlahnya 4, arba'atan minkum. Karena cukup berat sekali. Makanya orang itu tidak boleh mengintai aib orang lain lek gurung genep 4 orang ya. Karena kurang dari 4 saja, misalnya dia itu ada saksinya 3 orang, karena dia cuma 3 orang belum genap 4, akhirnya 3 orang ini dianggap menuduh zina. Menuduh apa? Dan menuduh zina itu hukumannya juga berat, dicambuknya itu 80 kali. Makanya hukum yang dimansuh ini sulit untuk terrealisasi. Kanjeng Nabi saja
dalam sejarah Islam hampir tidak pernah merajam orang yang zina. Pernah dirajam itu wong Yahudi. Wong apa? Ada satu orang muslim tapi itu sudah disudutkan sama Kanjeng Nabi. Mungkin kamu cuma berduaan tok. Enggak, Kanjeng Nabi. Ya wis akhirnya dengan Kanjeng Nabi menangis karena Kanjeng Nabi orang tega. Rajam itu adalah wong dipendem separuh kemudian dilempari batu. Kira-kira tega apa ora? Tidak tega. Fa in syaidu fa amsikuhunna. Kalau misalkan ono wong wedok kok dikandani ora kena tetep keluyuran wae. Jadi Al-Qur'an ini ya pinter. Fa amsikuhunna. Kongkon apa? Disuruh dipenjarakan di kamar, diisolasi di rumah, ora oleh metu. Makanya ayah-ayah yang baik itu melarang anak perempuannya untuk keluyuran. Wong Arab itu kalau kita masuk perkampungan Arab itu kayak nggak ada orang perempuannya, karena perempuan itu rapet banget. Kalau isinya lanang kabeh. Apa? Untuk menjaga anak perempuan. Arab itu seperti itu. Dan itu bagus ditiru. Ini wong wedok keluyuran malam minggu, si SMP dodek-dekan tongkrongan nang alun-alun padahal ya cah dusun. Malam minggu dek-dekan nang alun-alun, kenal karo cah mabuk, cah pang, bali-bali katut mabuk, naudzubillahi min. Juga lanang tok wedok ya ngono. Sekarang itu miris kalau lihat usianya masih SMP, SMA tapi gaulnya itu enggak beres. Makanya kamu itu dipondokkan sama orang tuamu itu biar dapat oleh-oleh dua. Siji akhlakul karimah, kita itu terbebas dari moral-moral anak zaman sekarang. Sekarang itu pil koplo, ngerti pil koplo? Pil koplo itu pelek diuntali langsung kita berfantasi melayang. Ya. Sekarang pil koplo itu nggak cuma ada di kota, masuk dusun-dusun. Ojo maneh kok sekedar topi miring, kolesom dan lain-lain. Nah, iki ku ana bocah iku senengane hobi menghirup petralet. Apa? Petralet itu didelek nang gone botol, kemudian dihirup dan itu merusak sel-sel otak kita. Diduki kulhu. Kongkon ngapalno, ya ora apal, molak-malik. Dikai surat At-Takasur, ayo apalno, kul ya ayyuhal kafirun budet, a'budu ma ta'budun wala antum a'bud ana a'bud bad terus ora rampung-rampung. Wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'bidun ma abad wala antum a'biduna ma bad. Nah itu kakean pil koplo, kakean hirup petralet ono sing lem apa jenenge iku? Lem iPhone. Jadi ini lem iPhone lek dihirup iku ya iso berfantasi. Nah, kamu itu di sini aman dari barang-barang yang seperti itu. Bersyukur bisa dipilih sama Allah dijadikan santri, ya. Bebas dari pergaulan, bebas jauh dari pergaulan sing kaya ngono itu. Aslakum dinukum waladhdallin. Itu pakaian lip iPhone. Hanya kita itu jangan sampai mencoba-coba barang-barang yang fa'amsikuhunna fil buyut, harus dikurung di rumah-rumah mereka. Hatta yatawaffahunnal maut, sampai mati, dikurung sampai. Makanya ayat ini disalin, dihapus. Dulu pernah diberlakukan seperti itu.
Ada ulama menafsiri dikurung sampai kapan? Sampai perempuan tadi menyesali dan berubah menjadi wanita yang solihah, dikasih pelajaran, diurui alala, kok ngapalno alala diurui kitab Uqudul Lijan atau anak hatta yatawafahunal maut, sampai wanita itu menikah. Menikah itu sing ngurui, sing mendidik adalah suami. Au yaj'alallahu lahunna sabila. Ternyata ayat ini sudah dihapus dan diganti dengan ayat yang baru, ya. Tapi ya tetap kita baca, karena ini dawuh Allah itu mendatangkan rahmat, mendatangkan pahala ganjaran. Yang dihapus itu hukumnya tok, ya, bukan bacaannya nggak dihapus. Kalau kamu baca surat An-Nisa, karena kayak ayat ini sudah dihapus sama Allah, kemudian ayat 15 nggak kamu baca, berarti belum hatam Al-Quran. Ini ya tetap dibaca walaupun secara hukum. Wes, sekarang laki-laki juga dibahas. Walladzani ya'tiyaniha minkum fa'atuhuma. Le alladzi wong siji, wong lanang si. Le alladzani wong lanang loro. Le alladzina orang laki-laki banyak. Ini walladzani berarti dua orang laki-laki. Ya tiania minkum, kok ono wong lanang iki seneng padha lanang ini normal apa gak normal? Gak normal. Lek ketemu kaya ngono piye? Fa'aduhuma, caci makilah mereka. Gak cukup caci maki, waddarbu bin ni'al. Biyen niku lek ana wong lanang kok seneng padha lanange, ad-darbu itu dipukul, wan ni'al karo sandal jep. Ni'al itu terompahe wong biyen itu tok kulit. Ditutuk indah sih. Ini ayat ini juga dihapus hukumnya, ya, mansuh sama kayak ayat nomor berapa? 15. Tapi kamu biar tahu dulu sejarahnya itu ternyata ya terjadi. Wong-wong sing ngondek apa? Tangannya lanang tapi ngetril ini. Tahu? Maksudnya tahu? Lanang tapi anting-antingan, lanang pakai blaskon. Pakai apa? Pakai esedu. Sing siji pura-pura dadi lanang rodok maco, sing siji pura-pura dadi wedok. Itu namanya gay, apa? Nah, alhamdulillah Indonesia ini melarang jenis-jenis itu. Mereka itu biasa pengen rapi budal nang Londo, nang Belanda, nikah sesama jenis. Na'udzubillahi min. Ini adalah kelakuannya umat Nabi Lut dulu. Sing sampai saiki sik dimelu tok. Bapak masih ada pengikutnya. Jangan sampai kita itu seperti itu. Fitrahnya sing menikah laki-laki ya menikahi perempuan. Jangan sampai seperti itu. Pedang ketemu pedang, jeruk makan jeruk, ya. Itu gak sehat gak kayak begitu? Gak sehat. Jangan sampai kita itu krono saiki itu gaya-gaya model koyo ono biyen itu apa itu fashion week gitu dulu. Itu pengikutnya yang di situ itu ternyata banyaknya yang seperti itu, ya. Itu enggak normal, ya. Ketika seperti itu fa'aduhuma. Jadi kita boleh mencaci maki wong sing nglakoni durung nabi, tapi ya sesuai batas kenormalan. Contoh ya. Ada besok santri atau santriwati atau bapaknya didatangi pemuda. Ini pemuda itu banyak orang yang tahu senang
judi. Seneng apa? Judi. Terus tanya bapakmu itu nang aku, Gus, iki bocah enten sing ngelamar. Jenenge sapa? Paijo bin Paimin. Padahal saya tahu Paijo bin Paimin itu suka judi. Terus saya muni, hati-hati loh Pak, iku seneng tuku nomor tua, tuku nomor. Nah cukup saya menyatakan itu, tahu kalau dia itu suka tuku nomor biar ditolak sama bapak kamu. Saya cukup gak perlu saya itu hati-hati loh, itu hobinya tuku nomor, hobinya mabuk, hobinya hirup apa lem iPhone, hobinya fitnah, hobinya ternyata saya malah menjurus kemana-mana. Boleh nggak seperti itu? Nggak boleh ya. Itu namanya fitnah. Kita taunya dia itu tukang togel ya wis, kita taunya dia itu pemabuk ya bilang dia pemabuk, hati-hati, jangan kok merambah kemana-mana akhirnya gak jadi informasi tapi gelendengan. Jadinya apa? Ngerasani, bahkan ngerasani berlanjutan itu kadang ada berita bohong, kita itu menebar hoax, fitnah. Fa inda bawa aslaha ilahuna wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim.